이렇게 하면 두씨가 보이는 것 같아요. Halo semuanya, kali ini kita akan ngalur cerita salah satu film drama terbaik dari Korea yang berhasil bikin saya ngejalanin ritual baper 7 hari 7 malam. Film yang berjudul Always atau dikenal juga dengan Only You ini mengangkat genre melodrama dan romance. Film ini dibintangi oleh aktor terkenal Korea So Ji Sub dan aktris cantik Han Hyo Joo. Baiklah, karena kalian sudah klik video ini, jangan lupa sekalian kalian subscribe channel ini dan klik juga tombol loncengnya. Oke, demi mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Scene awal film memperlihatkan seorang pria bernama Cheol-min yang sedang bekerja mengantar galon air mineral. Setelah mendapatkan upahnya, dia pun berlari menuju ke suatu tempat. Kemudian tampak seorang pria tua yang sudah menunggu kedatangannya. Pria tua itu menyerahkan sebuah koran dan menyarankan agar Cheol-min tidak terlalu keras bekerja. Lalu pria tua itu segera pamit. Ternyata saat itu adalah hari terakhirnya bekerja sebagai penjaga parkir dan akan digantikan oleh Cheol-min. Di pos jaga, tiba-tiba seorang wanita muncul dan langsung duduk di sampingnya. Dia adalah Jung-hwa. Cheol-min pun langsung keheranan saat wanita itu menyodorkan 2 buah jeruk dan makanan, karena dia tidak kenal dengan wanita itu. Cheol-min memperlihatkan kalau pandangan wanita itu tidak fokus dan langsung mengerti kalau wanita itu adalah seorang tunanetra. Cheol-min akhirnya bicara dan bertanya pada Jung-hwa tentang siapa dirinya. Begitu mendengar suara asing yang tidak dikenalnya, Jung-hwa pun langsung terkejut. Jung-hwa langsung bertanya siapa orang yang ada di depannya. Dan di mana kakek penjaga parkir yang biasanya? Ternyata Jung-hwa terbiasa menonton TV bersama kakek yang sudah digantikan oleh Cheol-min. Lalu Cheol-min menjelaskan kalau kakek tersebut sudah berhenti bekerja. Jung-hwa pun meminta maaf lalu pergi sambil mengambil kembali sesajen yang sudah dia berikan. Melihat Jung-hwa di luar sedang menunggu hujan reda, membuat Cheol-min tidak tega. Dia kemudian mengajak masuk dan menonton TV bersama. Akhirnya mereka menonton sebuah film drama dan melewati malam yang dingin bersama. Karena Jung-hwa tidak bisa melihat, jadi dia hanya bisa menikmati sambil mendengarkan saja. Besok harinya terlihat Jung-hwa yang hendak pergi bekerja. Ternyata dia bekerja sebagai seorang customer service di gedung yang sama di tempat Cheol-min bekerja sebagai penjaga parkir. Dengan ramah dan sabar, Jung-hwa melayani seorang pelanggan melalui telepon. Tiba-tiba bosnya datang dan menyentuh pundak Jung-hwa sambil memijatnya. Terlihat Jung-hwa tidak merasa nyaman dengan sentuhan bosnya itu. Sementara itu, Cheol-min datang ke sebuah tempat latihan tinju. Asisten bos sangat terkejut melihat kedatangannya. Di ruangan bosnya, Cheol-min bersujud dan meminta maaf pada bosnya karena dulu tiba-tiba menghilang dari dunia tinju. Namun bosnya sama sekali tidak memperdulikan dan menatapnya dengan penuh kebencian. Tapi Cheol-min hanya bisa menunduk sedih saat bosnya itu pergi. Si asisten lalu membawa Cheol-min keluar dan memperkenalkan pada petinju lainnya. Ternyata Cheol-min dulu adalah seorang juara MMA di tahun 1999. Saat asisten sedang bercerita, tiba-tiba seorang petinju lain muncul dan langsung memotong pembicaraan mereka. Dia adalah Tae-sik, sekaligus orang yang dulunya dikalahkan Cheol-min saat di final MMA. Tae-sik menyapa Cheol-min dengan dingin. Cheol-min pun kaget melihat Tae-sik berada di tempat itu. Si asisten memberitahu Cheol-min kalau Tae-sik sekarang bukan Tae-sik yang dulu, yang pernah dikalahkan. Tapi dia sekarang adalah bintang yang sedang naik daun dan merubah namanya menjadi Tae-seven. Malam harinya Jung-hwa datang lagi ke pos jaganya untuk menonton drama. Dia meminta jendelanya untuk dibuka karena hidungnya lebih sensitif dari orang lain. Kemudian juga bertanya kepada Cheol-min apakah Cheol-min habis berolahraga. Cheol-min akhirnya menyadari bahwa bau tak enak itu adalah bau kakinya.
di mana kaos kakinya yang sudah lama tidak diantar ke laundry dan hanya dijemur saja pada saat basah. Dia pun memakai kembali sepatunya untuk menutupi bau kakinya. Saat hendak pulang, Junghwa memperkenalkan namanya pada Cheolmin sambil mengulurkan tangan. Dari situ Junghwa bisa merasakan tangan Cheolmin yang sangat kasar. Hal itu membuat juga penasaran pekerjaan apa yang bisa membuat tangan Cheolmin sekasar itu. Cheolmin langsung menarik tangannya kembali dan tidak menjawabnya. Suatu malam, Cheolmin berjaga di posnya sambil menunggu Junghwa keluar dari kantornya. Dia melakukan persiapan untuk menyambut kedatangan Junghwa, mulai dari membuka jendela, menyiram bunga di pot, melibaskan jaketnya, siapa tahu ada bau tak enak, dan memperbaiki arah kompas yang terkadang suka salah di dalam celana. Cheolmin lalu menutup matanya dan mendengar langkah kaki Junghwa yang mendekat. Ia tersenyum senang mendengar langkah kaki itu. Sesampainya di pos jaga, mereka pun mulai menonton drama. Junghwa begitu larut dalam cerita drama itu. Saat Junghwa pulang dan pergi, tiba-tiba sebuah mobil keluar dari tempat parkir. Karena Junghwa menghalangi jalan, mobil itu membunyikan klakson dan hampir saja menabraknya. Junghwa terjatuh dan menabrak tumpukan botol kaca hingga pecah. Saat tangan Junghwa hampir menyentuh pecahan kaca, Cheolmin menghentikannya dan membantunya berdiri. Ia mengajak Junghwa duduk dan melihat kaki Junghwa terkilir. Akhirnya Cheolmin membawa Junghwa ke rumah sakit untuk mengobati kakinya. Setelah kaki Junghwa selesai diobati, Cheolmin langsung mengantarnya pulang. Karena selama ini Cheolmin tidak pernah memberitahukan namanya, Junghwa menjadi sangat penasaran. Akhirnya Cheolmin memperkenalkan namanya. Junghwa memegang tangan Cheolmin sambil terpincang-pincang. Karena kakinya sakit, Junghwa meminta untuk beristirahat sebentar. Tapi Cheolmin ingin menawarkan diri untuk menggendongnya sampai ke apartemen. Dari situ hubungan mereka terlihat semakin dekat. Mereka juga pergi untuk menonton konser. Junghwa menggoyangkan kepalanya mengikuti alunan lagu, sedangkan kepalanya Cheolmin mengikuti alunan kepala Junghwa. Keesokan harinya, Junghwa berusaha menjalani kehidupan sehari-hari, yaitu melayani telepon keluhan pelanggan dengan penuh kesabaran. Sementara itu, Cheolmin menemui bosnya dan si asisten di sebuah warung pinggir jalan. Suasana di antara mereka terlihat sangat canggung. Bosnya selalu menanyakan kemana Cheolmin menghilang selama ini. Cheolmin menceritakan masa lalunya. Cheolmin berkata bahwa dia dipenjara selama 4 tahun karena suatu kejadian. Mereka pun kaget mendengar hal itu. Lalu kita diajak flashback ke masa lalunya Cheolmin. Semenjak tidak lagi main tinju, ternyata dia bekerja sebagai debt collector untuk seorang rentenir. Malam itu Cheolmin menunggu targetnya di depan sebuah toko, hingga ada seorang pria yang lewat. Cheolmin pun langsung mendekatinya, dan pria tersebut langsung melarikan diri. Saat pria itu merasa terpojok, dia pun mencoba melawan, tapi Cheolmin jauh lebih kuat dan langsung menghajarnya sampai babak belur. Cheolmin lalu membawa pria itu ke apartemennya. Pria itu melemparkan beberapa uang koin pada Cheolmin karena hanya itu uang yang dia punya. Saat ingin menghajarnya lagi, tiba-tiba terdengar seseorang menggedor pintu. Kembali ke saat ini, terlihat Junghwa sedang pulang ke apartemennya. Saat membuka pintu, dia terkejut mendengar suara seseorang sedang berada di depan kamar. Ternyata itu adalah bosnya yang sudah menunggunya dari tadi. Dia datang karena selama ini Junghwa selalu menolaknya untuk diajak pergi berkencan. Si bos tiba-tiba masuk ke apartemennya dan mendekati Junghwa. Ia lalu berusaha memeluk Junghwa, tapi Junghwa langsung melawan dan tanpa sengaja melukai wajahnya. Hal tersebut membuat si bos semakin marah dan langsung menamparnya. Saat si bos berhasil menangkapnya dan hampir saja memperkosanya, beruntung Cheolmin segera datang. Dia pun langsung menghajar pria bajingan itu. Tapi si bos berusaha menghindar dan memberitahu Cheolmin kalau dia adalah bos Junghwa. Namun Cheolmin tidak peduli. Dia terus memukulinya dan mencekik lehernya, tapi Junghwa meminta untuk menghentikannya. Setelah si bos pergi, Cheolmin segera mengecek keadaan Junghwa. Bukannya berterima kasih, Junghwa malah marah-marah karena yang dilakukan oleh Cheolmin itu bisa membuatnya dipecat. Cheolmin pun merasa kecewa dan bingung kenapa Junghwa masih saja ingin bekerja di perusahaan dengan pemimpin yang seperti itu. Keesokan harinya, setelah Cheolmin selesai memarkir sebuah mobil, terlihat Junghwa sedang menunggu di pos jaga. Junghwa memberitahu Cheolmin kalau dia sudah menyerahkan surat pengunduran diri dari pekerjaannya.
Suatu hari Cheolmin menunggu di depan kamar apartemen Junghwa sambil membawa seekor anak anjing. Saat Junghwa keluar, dia langsung menyerahkan anak anjing itu. Junghwa yang senang langsung menggendong anak anjing itu. Cheolmin meminta agar tidak sendirian lagi dan tinggal bersama anjing kecil itu agar bisa menjaganya saat besar nanti. Lalu Cheolmin membawa Junghwa ke sebuah danau. Ia memberitahu Junghwa kalau dia dibesarkan di panti asuhan dekat danau itu. Saat kecil, dia dan teman-temannya pergi ke danau itu untuk menangkap ikan dan berenang. Tapi panti asuhan itu tenggelam karena banjir, dan itu adalah satu-satunya tempat Cheolmin ingin kembali dan satu-satunya tempat yang bisa ia tuju. Tiba-tiba Junghwa meminta Cheolmin untuk mencarikan sebuah batu. Lalu Cheolmin memberikan sebuah batu kecil berwarna putih. Sementara itu, Junghwa menemukan sebuah batu kecil berwarna hitam belang. Junghwa berkata bahwa dia akan menganggap batu itu sebagai Cheolmin dan akan selalu membawa batu itu bersamanya. Junghwa meminta agar Cheolmin menganggap batu satunya sebagai Junghwa dan selalu membawa batu itu bersamanya. Kemudian Junghwa menyerahkan batu putih itu pada Cheolmin dan menggenggam tangannya. Cheolmin pun membalas genggaman itu sambil tersenyum. Dan sepertinya semenjak itu mereka mulai berpacaran. Suatu hari ini, Cheolmin datang dan mengejutkan si bos dan asistennya. Karena dia memutuskan untuk kembali bermain tinju, maka mulailah ia menjalani kehidupannya dengan lebih beragam seperti bekerja, latihan tinju, olahraga, berkencan dengan Junghwa, dan merenovasi kamar apartemen Junghwa. Setelah cukup latihan, Cheolmin kembali bertanding dan selalu menang dengan mudah. Bahkan ada yang pernah dikalahkan hanya dengan satu pukulan. Sementara Cheolmin bertanding, Junghwa melewati hari-harinya dengan mencuci baju Cheolmin, mencoba memakainya, dan menyemprot sepatu Cheolmin agar tidak bau. Junghwa juga kini menjadi terapis pribadi Cheolmin. Setelah bertanding, dia pasti memijat punggung Cheolmin, dan mereka menghabiskan waktu berdua dengan penuh kebahagiaan. Keesokan harinya, Junghwa mengajak Cheolmin mengunjungi rumah duka tempat abu kedua orang tuanya. Lalu dia memperkenalkan kedua orang tuanya kepada Cheolmin, dan Cheolmin langsung membungkuk hormat pada album mendiang orang tuanya Junghwa. Junghwa lalu menceritakan pada Cheolmin bagaimana dia bisa sampai buta dan orang tuanya meninggal dunia. Scene berpindah ke masa lalu. Saat Junghwa dan kedua orang tuanya sedang mengendarai mobil untuk liburan, terlihat Junghwa yang saat itu sedang menyetir dan kedua orang tuanya duduk di kursi belakang. Tanpa sengaja, Junghwa melihat seseorang yang tubuhnya terbakar, terjatuh dari kamar atas sebuah gedung. Saat perhatiannya teralih, Junghwa tidak melihat truk yang datang dari arah berlawanan, dan mobil Junghwa terpental lalu menabrak mobil lain sampai terbalik. Di rumah duka, Cheolmin sangat terkejut mendengar cerita Junghwa. Cerita itu membuat dia teringat saat dia ingin menghajar seorang pria yang punya hutang, tapi terhalang oleh gedoran pintu. Ternyata yang menggedor pintu adalah polisi, karena ada seseorang yang melapor. Polisi memerintahkan Cheolmin untuk membuka pintu. Saat itulah pria yang tadi dihajarnya menyiram tubuhnya dengan minyak tanah. Kemudian pria itu membakar tubuhnya dan melompat keluar jendela. Cheolmin berusaha menyelamatkannya, tapi api dengan cepat menjalar ke tangannya dan membuatnya terpaksa melepaskan pria itu. Tepat setelah pria itu terjatuh, Cheolmin melihat sebuah kecelakaan mobil. Di dalam mobil itu, Junghwa merasa pandangan matanya mulai mengabur. Di tempat latihan tinjunya, Cheolmin menangis dan menyadari kalau dialah yang telah membuat Junghwa kecelakaan dan orang tuanya meninggal. Cheolmin meninju bantal tinjunya tanpa pelindung sampai membuat tangannya terluka. Cheolmin pun terduduk dan menangis sejadi-jadinya di tempat latihan tinju yang gelap. Ketika pulang, Cheolmin mendapati rumahnya yang berantakan. Cheolmin yang khawatir kemudian mencari dan memanggil Junghwa, tapi di rumah itu hanya ada anjingnya. Lalu Cheolmin berlari ke rumah sakit dan sangat lega melihat Junghwa yang sedang duduk di sana. Cheolmin datang menemui dokter mata. Di situ dokter memberitahunya kalau Junghwa tidak bisa melihat karena kornea matanya cedera. Tapi kalau Junghwa terus membiarkan matanya seperti itu, dia bisa kehilangan penglihatannya selamanya. Cheolmin juga bertanya selain menunggu donor, apakah tidak ada cara lain? Dokter pun mengatakan bahwa sebenarnya ada cara lain agar Junghwa bisa melihat lagi.
Akhirnya Cheolmin datang ke sebuah klub malam untuk menemui Tae-sik yang tadi sudah naik grade menjadi Tae-7. Di situ Cheolmin mengutarakan maksudnya, yaitu meminta pinjaman sebesar 30 juta won pada Tae-sik karena Cheolmin butuh uang secepatnya. Sebelum Cheolmin pergi, Tae-sik memberikan sebuah solusi agar dia bisa mendapatkan uang banyak. Akhirnya Cheolmin membujuk Junghwa agar mau melakukan operasi, karena dokter bilang kalau kornea mata bisa dibeli dari Amerika. Cheolmin pun meminta penjelasan kenapa selama ini Junghwa tidak mengatakan hal tersebut padanya. Junghwa pun menjawab, dari mana kita bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Cheolmin pun berbohong dan mengatakan kalau dia punya tabungan, padahal sebenarnya dia tidak punya tabungan sebanyak itu. Kemudian Cheolmin menemui seorang bos mafia, dan si bos mafia itu memperingatkan kalau apa yang akan dilakukannya nanti akan sangat berbahaya. Tapi Cheolmin meyakinkan kalau dia akan mampu menanganinya. Si bos mafia lalu memberinya uang dengan cara Cheolmin harus bertanding. Si bos mafia juga memberitahu Cheolmin kalau pertandingan yang akan dilakukannya nanti sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan pertandingan biasa. Hanya saja mereka tidak boleh ketahuan oleh pemerintah Thailand karena mereka terlibat masalah besar kalau sampai ketahuan. Setelah itu, Cheolmin mengemasi semua barangnya dari apartemen Junghwa. Untuk menghilangkan jejaknya, dia teringat akan perkataan bos mafia kalau orang-orang itu sampai menemukan kerabat atau kekasihnya, maka mereka pasti akan melukainya. Akhirnya Cheolmin membakar semua barang-barang termasuk kartu identitasnya. Keesokan harinya, Cheolmin mengantar Junghwa masuk ke ruang operasi. Sebelum masuk ke ruang operasi, Junghwa meminta Cheolmin agar tidak pergi dan menunggunya. Mendengar hal itu, mata Cheolmin mulai berkaca-kaca. Lalu dengan tenang dia menjawab, "Memangnya aku mau pergi kemana? Aku tidak punya tempat lain untuk dituju." Cheolmin kemudian menemui seseorang yang memberinya sebuah paspor dan identitas baru dengan nama Gin Hakseon. Singkat cerita, Cheolmin pun tiba di Thailand. Di situ dia akan menjalani pertarungan maut demi menebus uang yang telah dipinjamnya. Ternyata itu adalah pertandingan ilegal tempat para penjudi mempertaruhkan uang. Mereka diharuskan untuk bertarung sampai menang atau mati. Dengan susah payah dan hampir mati, akhirnya Cheolmin pun memenangkan pertandingan itu. Tapi kemenangan itu justru membuat seseorang kesal dan berniat mencelakakan Cheolmin. Sementara itu, Junghwa sudah diperbolehkan untuk membuka perban di matanya. Dia menangis saat matanya bisa melihat tangannya sendiri, namun dia sendiri di rumah sakit tanpa ada Cheolmin di sana. Setelah selesai bertanding, Cheolmin menelpon rumah sakit untuk menanyakan hasil operasi Junghwa. Pihak rumah sakit memberinya sebuah kabar baik dan Cheolmin mengucapkan banyak-banyak terima kasih setelah mendengar operasinya berhasil. Tiba-tiba dengan kecepatan tinggi, sebuah mobil datang dan menabraknya. Tidak berhenti di situ, ketika mengetahui Cheolmin masih hidup, mereka menusuk punggungnya hingga ia terkapar dan tak sadarkan diri. Di sisi lain, Junghwa terlihat senang sekaligus sedih karena perhatian utamanya bukan kesehatan matanya sendiri, melainkan kabar tentang Cheolmin. Junghwa berinisiatif mendatangi polisi untuk melaporkan hilangnya Cheolmin. Waktu pun begitu cepat berlalu. Scene berpindah ke 2 tahun kemudian, di mana kini Junghwa telah memiliki usaha sendiri, yaitu toko kerajinan dari tanah liat. Junghwa juga sering ke rumah sakit untuk membantu pasien dengan keahlian memijatnya. Singkat cerita, Junghwa pergi ke sebuah rumah sakit untuk memijat para pasien di sana. Junghwa juga mendatangi seorang kakek yang badannya sakit semua. Pasien yang di sebelah si kakek langsung menoleh untuk melihatnya, dan pasien itu ternyata adalah Cheolmin. Cheolmin sangat terkejut melihat Junghwa, tapi dia menahan diri untuk tidak bersuara dan kembali memalingkan wajahnya. Cheolmin melakukan hal itu karena tidak ingin menjadi beban bagi Junghwa, karena saat itu dia sudah menjadi orang cacat akibat kejadian saat itu. Junghwa lalu mendatanginya, tapi dia tidak mengenali Cheolmin, karena memang belum pernah melihat wajah Cheolmin. Junghwa pun menawarkan diri untuk memijat Cheolmin. Mata Cheolmin pun mulai berkaca-kaca, tapi Junghwa sama sekali tak mengenalinya dan hanya tersenyum padanya.
Junghwa lalu membalikkan tubuh Cheolmin sampai tengkurap dan melanjutkan memijat punggungnya. Saat Junghwa memijatnya, tangan gemetar menggenggam sesuatu dengan sangat. Entah kenapa Junghwa merasa punggung pria yang tak dikenalnya itu seperti punggung Cheolmin yang pernah ia pijat. Kemudian dia segera melihat papan nama pasien, tapi dia langsung kecewa karena di situ bukan nama Cheolmin, melainkan Gin Hakshan. Sementara itu, Cheolmin berusaha keras untuk menahan tangisnya. Setelah selesai memijat, Junghwa mendoakan kesembuhannya lalu pamit untuk pergi. Melihat Junghwa pergi, Cheolmin melepaskan genggaman tangannya dan menjatuhkan batu pemberian Junghwa. Dia menangis sedih dan terharu karena akhirnya dia melihat Junghwa sudah kembali bisa melihat dan hidup normal. Beberapa minggu kemudian, Cheolmin keluar dari rumah sakit. Kini dia tidak bisa berjalan dengan normal lagi karena kakinya cacat sebelah. Dengan berjalan menggunakan tongkat, dia akhirnya menemukan toko milik Junghwa. Di toko itu, Cheolmin melihat kura-kura pemberiannya dan membeli bunga kesukaan Junghwa. Saat berjalan pergi, tiba-tiba seekor anjing menggonggong dan berlari ke arahnya, hingga membuatnya terjatuh. Junghwa pun keheranan melihat anjingnya dan meminta maaf kepada Cheolmin karena telah terganggu oleh anjingnya. Namun seperti mengenal Cheolmin sebagai pasien yang pernah dipijatnya, tapi Cheolmin hanya tersenyum dan menunduk sambil berjalan pergi. Si anjing seperti tidak rela melepaskan tuannya, tapi Junghwa menenangkannya agar tidak mengikuti Cheolmin. Cheolmin berjalan pelan sambil menahan tangisnya. Saat di toko, Junghwa merasa heran karena kura-kuranya telah hilang, sedangkan si anjing terus saja menggonggong seperti ingin keluar mengejar Cheolmin. Melihat hal itu, Junghwa mulai menyadari dan berpikir kalau pria yang bertongkat itu adalah Cheolmin. Junghwa pun menangis dan berlari mencari Cheolmin. Dia terus berlari dan menangis sejadi-jadinya, tetapi tetap tidak menemukannya. Junghwa lalu mencoba menelpon rumah sakit untuk menanyakan keberadaan Cheolmin, tapi pihak rumah sakit mengatakan kalau dia sudah keluar seminggu yang lalu. Junghwa mulai putus asa mendengar, tapi juga mulai berpikir dan mengingat-ingat kembali tempat yang sering dikunjungi oleh Cheolmin. Di sisi lain, ternyata Cheolmin berada di pinggir danau. Cheolmin melepaskan kura-kura peliharaannya dan mengingat kembali kenangannya bersama Junghwa. Lalu dia menghampiri sebuah meja yang di atasnya terdapat tulisan rel yang ditulis oleh Junghwa. Tak lama kemudian terdengar suara yang memanggil namanya tepat dari belakang. Junghwa tahu kalau Cheolmin akan datang ke sini. Dengan menangis, Junghwa menyesal dan meminta maaf karena tidak mengenali orang yang sangat dicintainya. Junghwa menatap Cheolmin sambil meraba wajahnya. Cheolmin terus menunduk, tidak berhenti menatap wajah Junghwa. Tapi akhirnya dia memberanikan diri ketika Junghwa memintanya. Mereka saling menatap seolah ingin melepaskan rasa rindunya. Mereka sama-sama menangis dan Junghwa memeluk Cheolmin dengan sangat erat. Cheolmin pun membalas memeluk dan mengatakan bahwa dia sangat mencintainya. Film ini pun berakhir bahagia dengan bertumbuhnya Junghwa dan Cheolmin di tempat mereka pertama kali mulai menyadari perasaan mereka. Dari film ini, kita bisa belajar untuk tidak memandang fisik jika mencintai seseorang, tapi cintailah seseorang dari kebaikan dan ketulusan hatinya. Selain itu, film ini juga mengajarkan kita untuk rela berkorban demi orang yang kita sayangi, meskipun di dunia nyata saat ini itu sangat mustahil terjadi.